Jadi saya berharap nanti PMI ini yang prode-prode kita ini jangan hanya sebatas mendirikan PMT. Artinya PMI ini adalah sebagai salah satu cetus, salah satu bank terbaik di Riau untuk kedepannya. Itu harapan saya. Karena potensi-potensi yang ada, jangan lupa subscribe The Malik Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat hadir pada acara yang berbahagia ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasaria, Bapak Imron Rosidi SPD MA PhD. Yang dihormati Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Masduki MAG. Yang dihormati Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Tony Hartono MSc. Yang dihormati Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Arwan MAG. Yang dihormati Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Ibu Dr. Titi Antin MSc. Yang dihormati Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Ibu Yenti MSc. Yang dihormati para pemantik diskusi interaktif, Bapak Dr. Randus Sudirman MA, Bapak Dr. Tony Hartono MSI, Bapak Dr. Griffin Heri Putra MAG, dan Bapak Abdul Malik SAG. Yang dihormati seluruh dosen pengembangan masyarakat Islam. Yang dihormati Ketua Panitia Pelaksana Reuni Akbar Ikatan Alumni Pengembangan Masyarakat Islam, Saudara Ahmad Zailani SS. Yang dihormati seluruh alumni program studi pengembangan masyarakat Islam. Yang dihormati Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam tahun 2022, serta para tamu undangan yang berbahagia, dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana acara Reuni Akbar Ikatan Alumni Pengembangan Masyarakat Islam.
virtual ini diwakili oleh Saudara Ahmad Maulana Ansori Emsos. Kepada Saudara Ahmad Maulana Ansori Emsos, maaf. Baik Bapak Ibu dan teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana Ansori, biasa dipanggil Maulana. Sebelum memberi kata sambutan, baiknya kita cek kelas semangat kita. Kalau di PMI kita punya jargon salam pemberdayaan. Kalau Maulana bilang salam pemberdayaan, teman-teman dan Bapak Ibu jawab salam pemberdayaan. Baik ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Salam pemberdayaan. Salam pemberdayaan. Oke, terus dulu buat kita semua Bapak Ibu. Baik, puji syukur kita hadirkan kepada junjungan alam, yakni kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tumbuh di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Dakwah, Pak Dr. Imran Rosidi, SPDMA. Terima kasih Pak atas waktunya pada hari libur ini, sebenarnya masih menyempatkan hadir pada pertemuan pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak kita, Bapak Sudirman, Dr. Sudirman. Terima kasih Pak, di tengah kesibukan Bapak sudah menyempatkan hadir. Beliau adalah sesepuh yang mungkin ya Pak, sesepuh dari Prodi PMI dan mantan Wakil Rektor 3 UIN Sultan Syarif Qasem Riau. Terima kasih Pak dan selamat datang di acara ini. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Wakil Dekan 2. Ini spesial karena beliau juga adalah alumni PMI. Terima kasih Pak Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Tony Hartono MSI. Juga kepada Ibu Sekretaris Prodi Ibu Yerni MSI. Yang sama-sama kita hormati tamu undangan kita Bapak Griven, beliau adalah angkatan pertama dari PMI. Pak Griven sekarang beliau adalah kita sebelumnya mungkin tidak pernah masuk di kelas prodi PMI. Jadi termasuknya orang lama tapi mungkin baru di PMI. Tapi orang baru tapi juga orang lama di Fakultas Dakwah. Jadi dengan momen seperti ini adalah sebagai suatu momen yang luar biasa. Saya mewakili prodi mengapresiasi sekali ya pada panitia. Tepuk tangan dulu untuk panitia. Terima kasih sekali untuk panitia dan para alumni juga mahasiswa PMI yang sudah sedemikian rupa berusaha untuk bisa mewujudkan reuni akbar ini. Selain dari reuni akbar ini, sebenarnya ada satu agenda dari prodi yang ingin sebenarnya kami meminta bantuan dari para alumni, yaitu terkait dengan kegiatan tracer study. Ini berkaitan dengan akreditasi PMI. Jadi kami dari prodi mohon kesediaan adik-adik alumni manapun beraktivitas atau dimanapun berkiprah, kami mohon untuk dapat mengisi angket yang itu adalah untuk keperluan prodi ke depan. Dalam artian prodi PMI ini akan menghadapi masa akreditasi, sehingga data-data alumni ini menjadi sangat penting kita dapatkan, karena menurut penilaian akreditasi alumni ini menduduki peringkat yang cukup diperhitungkan. Jadi kalau data alumni kita tidak punya, maka akreditasi kita bisa turun. Jadi kami dari prodi memohon bantuan adik-adik semua untuk dapat membantu kami ya. Jadi sekalian kita kesempatan bertemu juga sekalian kesempatan mengisi angket tadi. Itu permohonan dari prodi sebenarnya ya. Tapi saya lihat luar biasa sekali alumni PMI ini ya. Semangatnya juga kemudian kiprahnya tentunya di tengah-tengah masyarakat ya. Saya lihat memang semangat ini adalah momen yang sangat penting reuni akbar ini. Padahal usia kita 24 tahun. Kalau 24 tahun itu saatnya sudah mantu kalau orang berkeluarga gitu ya.
Dan tahun depan itu adalah ulang tahun perak, yaitu 25 tahun. Semoga usia 24 tahun ini memang betul-betul menjadikan PMI ini menjadi betul-betul dewasa, dan alumninya juga bisa diakui di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus membuka acara dan launching logo Ikatan Alumni Pengembangan Masyarakat Islam secara bersama kepada Bapak Imran Rosdi SPD MA PhD. Disilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, dari unsur pimpinannya ada Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dr. Tony Hartono MSI. Kemudian ada Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Ibu Dr. Vivi Antin MSI. Kemudian Sekretaris Prodi Ibu Ibu Yafni MSI. Kemudian yang kita banggakan, yang kita hormati, dosen kita. Kalau dosen itu tidak ada mantan dosen. Dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Bapak Dr. Andes Sudirman MA. Kemudian para alumni. Saya salah satu alumni yang saya kenal dan sering disebut tadi Bapak Griven, kemudian Bapak Abdul Malik. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan penting ini. Kemudian para alumni lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan para mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini akhirnya setelah sekian lama mungkin Prodi PMI merancang bagaimana caranya mengumpulkan para alumni, karena memang Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Prodi Pengembangan Masyarakat Islam perlu alumni, karena tidak mungkin sebuah program studi itu tidak tahu alumni yang kemana, karena alumni itu adalah produk hasil dari sebuah proses pembelajaran yang dilakukan di sebuah program studi. Maka di akreditasi poin alumni itu sangat penting. Ketika alumni tak bisa dicat, ketika alumni tidak tahu kemana, lalu alumni menjadi apa, apakah berhasil atau tidak, maka sebuah program studi itu dipertanyakan. Pertanyakan Pak, kenapa? Karena memang itu produknya. Ibarat sebuah perusahaan, entah perusahaan Indomie atau perusahaan minuman, itu tentu hasil dari produk itu, misalnya Aqua, perusahaan Aqua itu laku atau enggak, itu harus dicek. Kalau enggak, kalau misalnya enggak tahu, direkturnya enggak tahu, Aquanya laku enggak Pak? Direktur menjawab enggak tahu, itu aneh. Dan perusahaan itu wajib ditutup. Sama dengan Prodi. Ketika Prodi tidak tahu alumninya kemana, kemudian tak tahu alumninya itu menjadi apa, berhasil dipakai oleh masyarakat atau tidak, maka Ban PT memiliki keyakinan Prodi itu tak layak untuk diizinkan. Oleh karena itu saya bangga pada hari ini Prodi Pengembangan Masyarakat Islam ini mungkin dalam periode kepemimpinan saya dari 2021, inilah Prodi yang berhasil mengumpulkan alumni. Tepuk tangan untuk Prodi kami. Dan saya berharap ini kemudian menginspirasi kepada prodi-prodi lain untuk kemudian melakukan hal yang sama. Karena Prodi PMI ini setahu saya itu prodi paling tua di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Maka umurnya 24 tahun. 24 tahun itu kata buka prodi tadi kan sudah mau menikah kalau untuk perempuan. Ini suaranya tidak betul. Jadi ini membuktikan bahwa Prodi PMI harus menjadi tauladan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Karena prodi tertua, prodi tertua, dan perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan alumni, kepada adik-adik alumni, kepada bapak ibu alumni, bahwa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam itu sekarang secara kuantitas itu jumlah mahasiswanya mungkin jauh berkembang pesat. Sekarang terakhir
tahun akademik 2022-2023 jumlah mahasiswa itu 450. Dulu saya tak tahu waktu Pak Griven berapa jumlahnya. 45. 45. Jadi sudah berapa itu? 10 kali lipat, ya kan? Dan total mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu sekarang 3.449. Dengan jumlah sebanyak itu, tentu harus dilacak kemana mereka setelah berhasil lulus dari Fakultas Dakwah, khususnya dari Prodi PMI. Itulah yang kemudian dalam konteks itu Prodi PMI melalui forum ini mengajak kita semua. Pertama tadi sudah diminta oleh Kak Prodi untuk mengisi angket, itu yang pertama. Yang kedua, yang harus juga dilakukan dalam konteks pengembangan Prodi PMI itu adalah memberikan masukan-masukan kepada Prodi. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh PMI untuk dikembangkan, khususnya kurikulum dalam konteks kebutuhan yang sudah berkembang pesat di luar. Karena yang tahu kebutuhan saat ini itu alumni yang merasakan apa yang sekarang sudah berkembang pesat di luar, apa kebutuhan industri, apa kebutuhan masyarakat sekarang ini. Berilah masukan kepada Prodi PMI dalam konteks pengembangan kurikulumnya. Karena jangan sampai kurikulum PMI itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka yang paling penting selain angket tadi, berilah masukan-masukan kepada Prodi PMI, kira-kira apa yang sekarang dibutuhkan oleh seorang alumni, ilmu apa sebetulnya yang dibutuhkan. Mungkin Pak Sudirman berikan masukan, misalnya bagaimana kalau semua mahasiswa PMI itu memiliki kemampuan kewirausahaan. Itu memang sangat penting. Kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship itu harus dimiliki oleh setiap mahasiswa, khususnya Prodi PMI. Dan kita berharap kepada semua alumni untuk berkontribusi memberikan masukan-masukan itu. Termasuk mungkin Pak Griven memberikan masukan dalam konteks pengembangan PMI itu bagaimana skill-skill menulis mahasiswa PMI itu harus betul-betul ditingkatkan. Dan itu harus dijadikan sebagai bahan pengembangan kurikulum Prodi Pembangsa tersebut. Kemudian yang kedua, saya bersyukur juga bahwa perlu juga ya mungkin ke depan dalam konteks seperti ini, reuni akbar ini itu tidak dalam asistensikan beberapa mata kuliah dakwah untuk mengajar. Yang diajar kadang-kadang teman kita sendiri. Itu pengalaman mengajar teman sendiri ya di kampus Binsus Riau. Dulu IAIN Suskom. Kemudian saya berkeluh kesah dengan dekan waktu itu, Pak, tolonglah diangkat saya jadi dosen. Mana ada dosen S1 katanya gitu kan. Jadi setelah itu saya berpikir ya sudah S2. Tapi yang ketika itu saya bingung mau ngambil S2 apa. Kemudian saya kembali ke Pak Dekan yang track komunikasi ya gitu. Jadi akhirnya berbalik arah ke komunikasi di 4 tahun 2003 sampai 2005. Tetapi yang menarik adalah bahwa PMI ini jurusan paling tua di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sejak berdirinya Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 98. Karena dulu dia sebetulnya berada di Fakultas Usuluddin. Saya sempat 1 tahun di Fakultas Usuluddin dengan jurusan PMI di Fakultas Usuluddin, baru kemudian terbentuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 98. Itu kira-kira beberapa pengalaman penting dan menarik sehingga Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini menjadi besar. Salah satunya andil dari PMI karena jurusan paling tua. Kira-kira. Terima kasih kepada Pak Tony. Berarti PMI ini berperan sangat luar biasa ya, salah satunya untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi karena yang paling tua ya, sudah 24 tahun dan bentar lagi usia perak kalau kata Bu Titi tadi. Nah, dan masih banyak lagi pasti cerita-cerita yang menarik dari Pak Griven. Gimana Pak? Bapak sebagai angkatan pertama
Wensus Karyau, bagaimana pandangan Bapak? Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Sudirman, dan sahabat saya Abdul Malik, Dr. Abdul Malik, adinda kami Dr. Tony Hartono, dan semuanya. Kita sangat bersyukur pada hari ini dapat bertemu di ruangan yang luar biasa ini. Saya sangat terharu ketika tadi duduk di tengah-tengah kita, dan juga dulu terkejut ketika Ahmad Zailani dengan Maulana bahkan sampai ke ruangan saya bercerita tentang ikatan PMI dan ingin reuni. Saya awalnya menyangka, dulu kan takut kalau jurusan PMI ini bakal terdegradasi, karena dulu pertama itu angkatan kami dengan Datuk Abdul Malik ini itu hanya 45 orang kalau tidak salah. Hari ini saya ingat hanya 37 orang, Pak Dekan. Hanya 37 yang ibunya saya lupa, karena barangkali pertama masuk langsung banyak yang hilang gitu, berhenti di tengah jalan. Awalnya kita memang di Fakultas Usuluddin, betul apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Dekan tadi. Tapi di Usuluddin dulu itu yang jurusannya adalah jurusan dakwah. Jadi tahun 95 itu dibuka, ada 2 jurusan baru yang ditambah. Yang pertama adalah pengembangan masyarakat Islam yang dikenal dengan PMI. Yang kedua itu bimbingan penyuluhan Islam. Jadi ada dua jurusan. Saya tak tahu mana yang lebih tua ya. Tapi saya rasa karena sama-sama itu dicetuskan, berarti itu sama ya, mungkin sama. Jadi jurusan dakwah tidak ada, yang ada itu jurusan PMI dengan BPI. PMI pada waktu itu hanya 1 lokal, kemudian BPI itu ada 2 lokal, lokal A dan lokal B. Mereka lebih banyak dari kita. Tahun 98 itulah Fakultas Dakwah berdiri. Kemudian kami pun dianggap menjadi anak yang pertama. Jadi kita otomatis bersatu dengan Fakultas Dakwah. Pada waktu itu jurusan kita di Fakultas Dakwah itu kalau saya tidak salah PMI, BPI, Persgrafika, Komunikasi dan Teknik Informatika. Ya, ada 5 jurusan kita yang pertama. Dan pada waktu itu, alhamdulillah, kita PMI ini punya tempat besar di Fakultas Dakwah. Jadi pertama dari PMI lah yang menjadi pengurus senat mahasiswa Fakultas Dakwah di IAIN atau Wensus Karyau. Kita tepuk tangan untuk kita. Hari ini saya bersama dengan beberapa orang pengurus yang hadir. Itu di depan saya pakai baju batik yang ganteng itu. Seharusnya duduk di sini juga dia. Itu namanya Edison Jamil, Edison yang ganteng. Berdiri pakai. Saya bercerita sedikit tentang dia. Dia ini menjadi wakil sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah yang waktu itu kami beri nama Sempada. Jadi wakil sekretaris. Tapi di tengah jalan wakil sekretaris ini menjadi sekretaris. Jadi dia dari PMI dan ketuanya pada waktu itu dipercaya oleh kawan-kawan saya. Pakai kata saya ya. Jadi ketua senat pertama itu Iben Harputra, sekretarisnya pada waktu itu namanya Sapari. Bukan siapa? Sapari ya. Oh ya. Kemudian wakil sekretarisnya adalah beliau dan wakil ketua senatnya itu Raja Muslim sudah meninggal dunia. Jadi wakilnya juga dari PMI. Nah, itu dia. Jadi ketua senat mahasiswa pertama itu atau sekarang dikenal dengan BEM itu ya, Badan Eksekutif Mahasiswa itu adalah dari PMI. Kemudian berikutnya kita PMI juga ini dalam rangka merekrut kembali
mungkin banyak menyebut nama saya ya, karena memang kita terlibat langsung. Berikut, pada waktu itu kan senat mahasiswa kita ini termuda. Kita termuda dulu kan ada senat mahasiswa Fakultas Tarbiyah, senat mahasiswa Fakultas Syariah, senat mahasiswa Fakultas Usuluddin, dan senat mahasiswa Fakultas Dakwah. Dan kita yang terlambat, kita 98 ya, Pak Edison. Tentang Pak Edison ini, kemudian dia menjadi sekretaris kita. Dan sekarang Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik semuanya, beliau ini merupakan ketua Partai Keadilan Sejahtera, ya Pak Edison, di Rokan Hilir. Tepuk tangan buat dia. Jadi kita tidak bertanya, Pak Umar itu juga pernah menjadi anggota legislatif di Rokan Hilir. Saya bercerita satu lagi, teman kita di PMI juga, yang seangkatan kami dengan Pak Malik yang pertama itu ada namanya Sumardi SAGMSI. Kemarin dia ingin datang bersama kita. Dia juga menjadi salah seorang ketua partai di Indragiri Hilir. Sudah 3 kali menjadi anggota DPR. Tapi hari ini beliau tidak sempat hadir, saya tak tahu. Saya sudah kontak kemarin, bahkan sudah kesembilan tak bertemu dengan beliau. Jadi sampai hari ini menjadi ketua PKS, ketua partai, dan juga menjadi anggota legislatif dari PMI. Oke. Ya, ada satu lagi. Dia sebentar ya, saya harus ceritakan. Satu lagi dari PMI itu juga menjadi ketua partai. Tapi saya tak boleh sebut ya, tadi anggaplah saya keceplosan menyebut nama partai. Saya mohon maaf pada kita. Tidak ada masalah apa-apa, hanya kebetulan keceplosan. Namanya Musliani, itu angkatan pertama juga. Dia menjadi ketua partai dan pernah menjadi anggota DPRD dari Kuantan Sidini. Jadi ada 3 orang dari PMI ini yang sudah menjadi anggota DPRD di Riau. Kita berharap ke depan ada yang jadi 4 barangkali. Amin. Amin. Jadi artinya dari pembukaan yang saya ingin sampaikan. Jadi tadi sesuai dengan jurusan atau prodi kita yaitu PMI pengembangan masyarakat Islam. Dan nampaknya sudah banyak yang berkiprah di situ. Ya, mungkin itu sebagai tahap awal kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Griven, sungguh sangat luar biasa. Luar biasa sekali ya, banyak yang ikut di partai-partai ya sudah bersama. Dan juga banyak menjadi anggota dewan ternyata ya teman-teman. Dan ini merupakan salah satu gambaran memang PMI itu tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu untuk kita juga bisa seperti bapak-bapak yang sudah disebutkan tadi. Dan karena tadi Pak Griven temannya adalah Pak Abdul, ya kan? Biar sama ceritanya. Gimana Pak Abdul? Apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Griven gitu? Atau mungkin Pak Abdul punya kesan hal-hal lucu barangkali ya? Hal-hal lucu. Beda cerita ya, Iya. cerita atau beda pengalaman juga ya. Iya, semasa menjadi mahasiswa PMI. Baik, terima kasih. Ramu-ramu sekumbang jati, inggok di dokeng yang berani. Sudah lama kita nanti acara di Akbar PMI yang kita nanti. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pemantik diskusi pada hari yang berbahagia ini. Kemudian adik-adik mahasiswa, rekan-rekan alumni PMI baik dari angkatan 95 sampai yang terakhir ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Griven tadi sebenarnya sudah mewakili daripada angkatan kami tahun 1995. Dulu namanya senat itu Sempada, senat mahasiswa Fakultas Dakwah. Jadi beliau ini sebagai ketua senatnya dan saya waktu itu dipercayakan sebagai humas tahun 95 tersebut. Yang berkesan bagi saya waktu menjadi mahasiswa itu, saya lebih aktif banyak di luar. Artinya ada beberapa kegiatan yang kami lakukan dan berkolaborasi dengan senat mahasiswa fakultas. Ada acara pasar murah sembako waktu itu, dan kebetulan waktu itu saya dengan beberapa teman itu
saya salah satu sebagai badan pendiri dengan Dr. Lodi Karim, dengan Pak Alidin Koto, dengan Pak Dr. Nazir nggak salah. Jadi yang dari saya dari jurusan PMI, saya sebagai salah satu pendirinya. Kemudian ada Zul Husni namanya yang dari Rohil. Sekarang beliau itu bekerja di BEPA. Jadi awal mula pendirian itu kami patung-patungan. Jadi setelah kami mendapat pendidikan pelatihan daripada Pintu, waktu itu ketua Pintu itu tidak salah Ibu Haja Azlaini Agus, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah. Jadi dari hasil pendidikan tersebut, kami waktu itu mendirikan sebanyak nggak salah itu 18 unit BMT serial zaman Bu Azlaini Agus, termasuk yang dari kami PMI sebagai pada pendirinya itu tadi BMT Muamalat, itu di belakang kampus nggak salah itu. Jadi saya berharap nanti PMI ini yang periode-periode kita ini jangan hanya sebatas mendirikan BMT. Artinya PMI ini adalah sebagai salah satu bank terbaik di Riau untuk kedepannya. Itu harapan saya. Karena potensi-potensi yang ada saya lihat, karena saya ini orang wira swasta, dari selesai kuliah itu saya sampai sekarang sudah berwira swasta. Dan pun kalau potensi-potensi ada di kampus itu kita manfaatkan, itu sangat besar potensinya. Apalagi mulai dari yang kecil, yang kecil ini akan menjadi besar kalau kita kelola secara baik dan profesional. Alhamdulillah BMT waktu itu setelah setahun saya tinggalkan itu, dia punya aset tak salah waktu hampir miliaran. Tapi sekarang udah saya ikut campur lagi, entah kemana kan saya nggak tahu lagi. Nah, karena kita tuh udah pulang kampung, kita fokus ke daerah masing-masing. Mudah-mudahan kedepannya PMI ini bisa setidak-tidaknya menelurkan apakah itu namanya Bank PMI nanti kedepannya itu mulai dari kampus. Karena usaha yang kita lakukan secara kontinu pasti tidak akan mengkhianati hasil. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gadut yang mana memang sudah tergambar ya sebenarnya bahwa PMI itu ternyata alumninya bukan hanya ahli di bidang akademisi seperti Pak Tony tadi, bagaimana asisten dosen ya, karena ya sulit juga gitu kalau saat ini kita mau jadi asisten dosen, harus ada beberapa kualifikasi yang dipenuhi, tapi Pak Tony bisa saat itu, dan juga alumni-alumni yang lain juga aktif juga, selain di akademis juga aktif di luar kampus ya. Iya, nah tadi kan udah nih alumni-alumni yang UIN Suskaryo-nya, kita mau nanya dengan Bapak yang satu ini kalau nggak salah Bapak ini jauh datang dari Bali ya Pak. Iya. Aduh, Bapak ini udah datang jauh-jauh dari Bali, mau membagikan cerita ke kita, mau membagikan pelajaran ke kita. Barangkali mungkin bisa ceritain Pak, gimana dulu pernah sempat mengajar gitu ya, mengajar mahasiswa PMI di UIN Suskaryo, dan juga dulu pernah mengenyam pendidikannya di prodi PMI juga. Barangkali bisa bercerita Pak, dipersilakan. Cek, aku mau berdiri ya, karena aku udah mantan manusia tanpa jabatan, saya ini makan petang. Silakan. Ini orang berpengaruh di publik kanan kiri saya. 2024 kan, karena aku udah dengar tadi ada nama-nama ini, tapi saya deklarasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi namanya pemantik itu panasin sedikit gitu ya. Tetapi kalau saya sih cenderung dulu ya saya suka bertele-tele, sekarang enggak. Bagi saya itu setiap kalimat harus ada rupiahnya. Ya, itu bedanya ya. Kalau dulu kan ikhlas beramal, sekarang enggak. Ciri-ciri amal itu ikhlas kalau dibayar sesuai dengan tarif yang ditentukan. Profesor Inan Yusuf, mantan dekan dakwah UIN Jakarta pernah bilang, dai yang profesional itu bukan yang dibayar ala kadarnya,
tapi dibayar sesuai dengan kontribusi dan kemampuannya menggugah dan mengubah republik ini. Saya Sudirman, umur saya insya Allah Januari besok 57 tahun. Tapi saya baru saja kemarin menyelesaikan virtual run saya di Nusa Dua Bali. Ya. Baik, ya betul, saya baru kembali dari Nusa Dua Bali. Kemudian setelah saya lanjut ke GWK ya, sampingnya di Sheraton Hotel dalam rangka seminar nasional tentang entrepreneurship dan bagaimana menghadapi 2023 sampai 2025. Kemudian bicarakan bagaimana global economic, dan kemudian kami juga di training bagaimana jadi entrepreneur yang agile atau menjadi orang yang agile. Jadi agility yang memang tidak pernah tidur, tidak pernah diam. Teman-teman, izinkan saya perkenalkan, saya kelahiran Kampar Januari 1997, jadi saya boleh jadi bupati Kampar. Ya. KTP saya tertulis Kampar, waktu itu karena Rahul belum lahir. Tapi setelah ayah ibu saya dari Rahul, tapi saya dulu menjadi preman di Masjid Raya Bangkinang. Saya alumni MTS Mu'alimin Muhammadiyah Kota Bangkinang. Teman-teman itu orang Wajib. Mungkin ini salah satu kenapa saya jadi wakil rektor 3 dulu ya. Karena ada pertimbangan kultural. Baik, saya alhamdulillah memang tidak sekolahnya di Pekanbaru, secara membawa melarat. Saya merantau ke Solo, saya merantau di kota Jakarta, saya melanjutkan studi S1 dan S2 di kota Jakarta. Alhamdulillah, saya salah satu alumni terbaik UIN atau UIN Jakarta. Saya jadi dosen cara saja nggak betul serius lah. Saya dibimbing langsung oleh Profesor Din Samsudin dan almarhum Pak Haji Boni Azra. Saya bersyukur bisa dibimbing oleh tokoh-tokoh itu. Saya senang waktu itu masih kuliah semester 5. Kalau Pak Din datang, izin Pak Bu dosen, apa saya mau ketemu di luar. Kalau ada dokter dari Amerika, lalu mau ketemu saya aja, kayak udah gimana gitu ya. Padahal orang desa, orang desa itu gitu. Jadi saya banyak momen tanda kutip pengaruh oleh Pak Din dan kawan-kawan, sehingga kami punya slogan di Ciputat itu S3, sukses studi, sukses organisasi, sukses masa depan. Jadi kami tidak boleh sebagai aktivis, tidak boleh tidak fardu ain harus menjadi alumni terbaik. Itu selalu diteriaki oleh alumni Pak Azumati, terutama yang Pak Din Samsudin. Sehingga saya bersyukur, sehingga ketika kami kuliah itu selalu membawa pesan-pesan itu terus. Nah, maka ketika saya dulu mohon izin, mohon maaf teman-teman, ketika saya jadi WR3 di sini, saya nggak suka dengan aktivis yang sudah semester 11. Karena saya nggak pernah dididik seperti itu. Apalagi perguruan tinggi, menurut saya ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Saya selesai sarjana 3 tahun 8 bulan. Pas selesai KKN langsung wisuda, ujian skripsi dan wisuda. Ujian saya cukup lama, hanya 15 menit yang uji saya Pak Profesor Iman Yusuf, dekan itu. Kemudian alhamdulillah, kemudian saya pernah jadi pengurus KKPBS di Jakarta, keluarga besar alumni Sumar. Dari itulah saya hanya dipanggil ke Istana Negara zaman Profesor Habibie menjadi presiden. Boleh tepuk tangan aja lah. Jadi saya sempat juga salaman dengan Pak Habibie sebentar jadi presiden. Kemudian saya jadi kajur, termasuk kajur As-Sabiqun Al-Awwalun PMI UIN Jakarta. Jadi ketika tim asesor dari Jakarta datang ke sini mau mengakreditasi kita, saya bilang, Pak, ini lebih bagus dari Ciputat. Profesor Yunan itu mengakreditasi kalau misalnya BKI, aku masih di Danau, Bang Yunan, itu BKI sini lebih keren loh dari Ciputat. Oh iya, makanya dapat mana.